dalam mengoptimalkan sistem penjaminan mutu internal atau disingkat dengan SPMI di program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita tidak bisa lepas dari satu hal penting, yaitu mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh Lamemba. Kalau kita paham cara Lamemba menilai mutu program studi, maka SPMI yang kita jalankan akan lebih efisien. Karena itu, di video ini kita akan membahas mekanisme akreditasi program studi yang dilakukan oleh Lamemba. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Lamemba. Mari kita mulai. Bagian 1, apa itu Lamemba? Lamemba adalah lembaga akreditasi mandiri yang menilai mutu program studi di bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Hasil akreditasi Lamemba penting karena membantu calon mahasiswa memilih program studi yang berkualitas, menjadi rujukan dunia kerja dalam menilai lulusan, dan menjadi dasar perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu. Jadi, ketika sebuah program studi terakreditasi Lamemba, itu adalah pengakuan resmi bahwa program tersebut memenuhi standar mutu tertentu. Bagian 2, tahapan akreditasi program studi. Proses akreditasi tidak terjadi dalam satu langkah, melainkan melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, pengajuan akreditasi. Program studi mengajukan permohonan akreditasi dan menyiapkan dokumen yang menjelaskan pengelolaan, kegiatan, serta kinerja program studi. Yang kedua, asesmen kecukupan dan validasi. Asesor menilai apakah dokumen yang diajukan sudah cukup menggambarkan kondisi program studi. Hasil penilaian ini kemudian divalidasi agar konsisten dan akurat. Yang ketiga, asesmen lapangan dan validasi. Asesor melakukan kunjungan lapangan, baik luring maupun daring, untuk memverifikasi data melalui wawancara, observasi sarana-prasarana, dan telaah dokumen. Hasilnya kembali divalidasi. Yang keempat, penetapan akreditasi. Berdasarkan seluruh proses asesmen, Lamemba menetapkan peringkat akreditas, misalnya baik, baik sekali, atau unggul. Bagian 3, 7 kriteria akreditasi. Mutu program studi dinilai melalui 7 kriteria berikut. 1. Kriteria orientasi strategis. Kriteria ini merangkum penggunaan kerangka kerja strategis oleh unit pengelola program studi atau program studi, disingkat dengan UPPS atau PS, yang mencakup perumusan misi, visi, tujuan dan sasaran, dan strategi sebagai upaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan. 2. Kriteria tata pamong dan tata kelola. Kriteria ini menilai tata pamong, yaitu fungsi pengasuhan, pengawasan, dan penguatan nilai. Dan tata kelola, yaitu proses manajerial sumber daya, seperti perencanaan hingga pengendalian, untuk memastikan operasional UPPS atau PS berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 3. Kriteria pengelolaan mahasiswa. Kriteria ini menilai seluruh aspek mahasiswa, mencakup penerimaan, layanan akademik, kinerja akademik, kesejahteraan, hingga pengembangan karir yang disediakan UPPS atau PS untuk menjamin keberhasilan dan kesiapan kerja lulusan. 4. Kriteria pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. Kriteria ini menilai kecukupan dan kualifikasi dosen sesuai tridharma dan tenaga kependidikan, serta pengelolaannya yaitu perekrutan, pengembangan, penugasan yang sistematis untuk menjamin seluruh SDM optimal dalam mendukung pencapaian VMTS. 5. Kriteria keuangan dan sarana prasarana. Kriteria ini menilai proses sistematis dan berkelanjutan UPPS atau PS dalam memperoleh dan memanfaatkan keuangan serta sarana atau prasarana untuk secara optimal mendukung seluruh kegiatan guna mencapai misi, visi, dan strategi institusi. 6. Kriteria pendidikan dan pengajaran. Kriteria ini menilai pengelolaan kurikulum, yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan agar relevan dengan CPL dan VMTS, dan jaminan pembelajaran, yaitu proses sistematis untuk memastikan mahasiswa benar-benar mencapai
dan mengembangkan kompetensi CPL yang diharapkan. 7 kriteria penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria ini menilai kegiatan, hasil, dan kontribusi dari penelitian serta pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang dilakukan UPPS atau PS terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional. Bagian 4, syarat terakreditasi unggul. Instrumen Lamemba terdiri atas 21 dimensi yang tersebar dalam 7 kriteria tadi. Untuk meraih peringkat terakreditasi unggul, program studi harus 1. Memenuhi standar pada 6 dimensi yang dianggap kritis, terutama yang terkait dengan tata pamong dan tata kelola, dosen, serta pendidikan dan pengajaran. 2. Memenuhi standar 15 dimensi lainnya, sehingga mutu program studi tidak hanya kuat di satu aspek, tetapi komprehensif di semua kriteria. 3. Memenuhi kualifikasi dan luaran dosen, seperti publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, karya ilmiah atau profesional, serta kegiatan penelitian dan pengabdian yang berdampak nyata. Dengan kata lain, peringkat unggul menunjukkan bahwa program studi memiliki tata kelola yang baik, dosen yang berkualitas, pembelajaran yang bermutu, dukungan sumber daya yang memadai, serta kontribusi yang jelas melalui penelitian dan pengabdian. Kita sudah membahas secara singkat apa itu Lamemba, tahapan akreditasi program studi, 7 kriteria akreditasi, dan syarat utama untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul. Semoga materi ini membantu kita memahami bahwa akreditasi bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan program studi tetap relevan, berkualitas, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa pada video berikutnya.